Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaksi. Jika tidak bisa bersaksi dalam syahadat, maka tidak mungkin bisa mendirikan sholat. Apalagi zakat, puasa, dan haji. Karena rukun Islam itu prosesnya teratur berurutan secara metodologis, sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Apalagi rukun iman. Semua rukun iman dari 1 sampai 6 itu adalah qodim. Dan qodim itu mutlak, dan itu tentu tidak di dunia ini. Artinya mereka yang ketemu rukun iman sebenarnya telah ketemu jembatan dan bisa nyebrang ke alam kekal dan mutlak, atau disebut sebagai sir'uthul mustaqim. Yang tidak ketemu itu gak akan bisa melewati rukun iman, kecuali sebatas teori cerita dan keyakinan saja. Iman kepada Tuhan, kitab, rasul, malaikat, akhirat, dan qadar, semuanya adalah qodim. Baku, mutlak, dan kekal. Sedangkan iman itu sendiri adalah pintu ketaatan kepada Tuhan melalui Rasul, dan itu semuanya qodim. Jangan bilang zaman ini tidak ada, karena qodim itu mutlak dan kekal. Dulu, sekarang, atau nanti juga akan tetap mutlak dan kekal. Tidak akan berubah. Makanya kami sebut baku. Bagaimana manusia bisa menyembah Allah jika tidak kenal keberadaan Allah yang Maha Qodim? Bagaimana bisa membaca kalam Qodim, Rasul Qodim, Malaikat Qodim, Alam Qodim, Akhirat, atau catatan Qodim, Qadar? Akhirnya semua hanyalah cerita yang ujungnya tidak jelas. Itulah kenapa Nabi sampaikan bahwa ilmu yakin dan ainul yakin itu tertolak. Harus hakul yakin, karena hakul yakin yang diterima. Tidak ada pilihan lain, harus lewat metodologi dan sistem. Dan itu baku, kekal, dan mutlak. Sedangkan mutlak itu tentu tidak ada di dunia ini, melainkan ada di alam lain, dimensi lain, yaitu akhirat. Sementara tidak satupun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi, nyebrang akhirat, kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Makanya untuk bisa sampai Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 35. Carilah wasilah, yaitu Allah di balik Rasul, dan Rasul di balik ulil amri minkum. Tapi yang waris, atau yang disebut Nabi sebagai ulama, warasatul anbiya. Ulama waris tentu isinya isi yang sama. Walaupun wujud zahirnya beda-beda, namanya berbeda-beda, zaman beda-beda, tapi isinya dari ujung ke ujung akan tetap sama. Itulah baku yang kekal dan mutlak, atau disebut qodim. Pahami dulu beda antara sifat qodim dan sifat baharu, maka engkau baru akan mengerti perbedaan keduanya. Jika tidak mengenal ini, maka sulit manusia akan menerima penjelasan ilmiahnya agama, karena terlanjur dengan dogma. Demikian, ini tentang praktek metodologi qodim tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.